Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh mengenai episode ke-9-nya itu sendiri. Dan karena preview untuk episode tersebut juga sudah keluar, jadi yuk mari kita coba bahas. Namun sebelum itu aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan 3 periode. Bukan, maksudku tuh pembahasan dari serialnya Oshinoko itu sendiri. Nah, pada episode ke-9 ini tuh sendiri akan mengadaptasikan isi dari chapter ke-32, 33 dan 34-nya itu sendiri, dimana kita akan melihat bagaimana Mimcho yang akan mencoba untuk bergabung ke dalam grup idolnya Bekomachi, generasi terbaru tentunya. Ya, setelah menjelaskan mengenai impiannya kepada si Aqua untuk bisa menjadi seorang idol, Mim akhirnya bertemu dengan Miyako untuk membicarakan perihal kontrak kerja. Ya, awalnya Miyako cukup ragu ya untuk bisa memasukkan Mim ini tuh ke dalam grup idolnya si Ruby. Hal ini tuh karena Mim sekarang itu adalah seorang konten kreator yang cukup terkenal dan gede banget gitu kan. Dia bahkan memiliki 300.000 subscriber lebih di akun YouTube-nya. Ya, hal itu bisa jadi pisau bermata dua, di mana para fans takutnya akan lebih fokus ke karakter Mim yang sudah terkenal lebih dulu daripada Bekomachi-nya itu sendiri. Namun setelah menimbang-nimbang dengan pengalaman Miyako yang sudah terbiasa bekerja sama dengan para konten kreator besar, Miyako pun memberikan kesempatan kepada Mim. Ya, tentu saja hal yang paling menjadi pertimbangan Miyako untuk bisa menerima Mim itu adalah mengenai umurnya yang sudah tidak muda lagi gitu kan. Ya, walaupun Mim terlihat seperti anak ABG biasa dan telah menyembunyikan identitasnya pada acara TV yang ada sebelumnya, Mim pun tidak bisa membohongi mata dari seorang pemimpin agensi. Ya, Mim yang sudah berusia 25 tahun dianggap sudah terlalu tua untuk pekerjaan menjadi seorang idol yang banyak diisi oleh talent-talent berusia 15-16 tahunan. Namun berkat dorongan dari si Ruby, Mim pun akhirnya diterima di agensi Miyako sebagai talent idol. Oh ya, selain lika-liku dari proses perekrutan Mimcho menjadi seorang idol, masa lalu dari Mim juga bakalan kita lihat di episode ke-9-nya itu sendiri, di mana Mim muda yang sangat ingin menjadi seorang idol, namun usahanya yang begitu keras tersebut harus kandas akibat situasi yang sangat sulit yang ada di keluarganya. Ya, karena ibunya mengalami sakit yang begitu keras dan harus dirawat di rumah sakit, Mim terpaksa harus putus sekolah untuk mencari pekerjaan guna membayar biaya rumah sakit ibunya, dan Mim juga mencoba untuk membiayai kebutuhan adik-adiknya sampai ke perguruan tinggi. Dan tanpa sadar, waktu berjalan begitu cepat dan Mim pun kini telah berusia 25 tahun, usia yang cukup tua untuk menjadi seorang idol. Nah, pada episode ke-9-nya itu juga kita akan melihat mengenai pertemuannya dari si Aqua dan Kaburagi ya, dimana sesuai dengan janjinya si Kaburagi akan menceritakan mengenai masa lalu dari si Ai Hoshino yang dia ketahui gitu. Ya, menurut Kaburagi menceritakan kembali mengenai masa lalu dari Ai Hoshino seperti membongkar kuburan orang mati. Namun bagi Aqua itu tidak dipermasalahkan gitu kan, karena Aqua butuh informasi tersebut untuk bisa bertemu dengan ayahnya. Nah, Kaburagi pertama kali bertemu dengan Ai saat si Ai ini tuh baru saja sampai di Tokyo. Dan menurutku pertemuan Kaburagi dan Ai terjadi saat Ai sudah bertemu dengan Pak Saito, di mana saat itu Kaburagi ditawarkan oleh seorang talent yang menurutnya tidak terlalu menarik. Ya, nilai Ai saat itu hanyalah setara dengan orang desa yang sedang datang ke ibu kota untuk mencari nafkah. Sampai pada akhirnya Kaburagi mengirim Ai ke sebuah langgar milik kenalan temannya gitu kan, yang mana tempat tersebut itu bernama Sanggar dari Lalarai. Nah, tempat dimana para talent-talent bebas berkumpul untuk melakukan pertunjukan seni. Nah, di saat-saat pelatihannya si Ai di sana, Ai ketemu sama seorang pemuda yang membuat Ai itu menjadi sosok yang berbeda. Kemampuan aktingnya itu berkembang cukup besar, bahkan Ai juga sering meminta saran kepada Kaburagi mengenai tempat makan yang enak, terus tren pakaian yang bagus saat itu gitu kan, untuk bisa tampil lebih baik di depan orang tersebut ataupun pemuda tersebut. Namun beberapa bulan setelahnya, Ai mulai debutnya sebagai member dari Bekomachi yang terkenal saat itu. Dan tentu saja hal itu membuat Aqua merasa tertarik ya dengan sosok dari pria yang Kaburagi ceritakan. Namun sayangnya saat itu Kaburagi belum bisa memberikan informasi lebih banyak mengenai pria tersebut. Ya, Kaburagi menyarankan Aqua untuk pergi ke sana dan mencari informasi mengenai orang tersebut. Bahkan Kaburagi juga menawarkan untuk bisa mempromosikan Aqua ke sanggar tersebut. Namun tentu saja hal itu tidaklah gratis. Jika si Aqua ini tuh setuju dengan proyek masa depannya Kaburagi, maka Kaburagi akan kembali membantu Aqua untuk bisa mencari informasi lebih banyak mengenai Ai. Dan di saat itulah Aqua juga mengajukan persyaratan untuk Kaburagi. Ya, Aqua ingin Kaburagi bisa memberikan satu slot penampilan untuk grup idol adiknya si Ruby pada acara Japan Idol Festival yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan.
Dan di saat itulah Ruby, Mim, dan Arima harus berlatih dengan sangat keras. Ya, walaupun Arima sangat merasa tidak nyaman ya karena takut dikata-katain sebagai grup idol yang disokong oleh orang dalam untuk bisa tampil di Japan Idol Festival tersebut. Nah, nantinya kita juga akan melihat bagaimana antusias Ruby dan Mim dalam menentukan siapa yang akan menjadi center di grup idol mereka nantinya. Yang mana syarat untuk menjadi seorang center adalah harus bisa menari dan bernyanyi. Dan karena suara Ruby dan Mim sangat buruk banget, dan kebetulan suaranya si Arima tuh sangat bagus banget, jadi mau tidak mau Arima lah yang akan ditunjuk sebagai center di grup idolnya Bekomachi generasi terbaru tersebut. Dan selain itu juga kita akan melihat bagaimana sikap Arima yang mulai dingin ya terhadap si Aqua yang kini lebih dikenal dengan statusnya yang merupakan pacar dari Akane Kurokawa. Oh ya, tak lupa penampilan dari Frill dan juga Minami akan kembali kita lihat pada episode ke-9-nya itu sendiri. Yang mana episode ke-9-nya itu sendiri bakalan kembali tayang pada tanggal 14 Juni 2023. Rabu malam hanya di aplikasi Beastation tentunya, walaupun rada-rada premium gitu kan. Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.